eskalasi di Timur Tengah ini kembali meningkat begitu, bahkan ini sudah mempengaruhi juga pergerakan harga komoditas. Anda lihat dampaknya seperti apa untuk emerging market seperti kita? Di mana kita lihat juga rupiah ini sudah terkoreksi kembali lagi ke 15.600-an. Pak Roni? Oh ya, ya betul Bu Anika. Tadi sebenarnya market tuh berbalik cukup cepat ya selama seminggu terakhir, terutama oleh geopolitical dari Timur Tengah sendiri, di mana dolar rupiah itu naiknya cukup kenceng ya daripada 15.150-an sampai sekarang pagi ini kita open di 15.680-an gitu kan sebelum makan siang. Jadi kami melihatnya ada beberapa faktor yang terjadi dalam seminggu terakhir. Satu adalah perang yang di Timur Tengah, dan terus yang kedua itu yang sangat yang kill the sentiment juga hari Jumat malam ya, di mana data employment US yang cukup kuat. Dari situ kita melihat bahwa semua yield itu naik, US Treasury juga naik, dan bahkan yield obligasi kita sekarang lebih tinggi, yang jangka panjang ya, yang 10, 15, 20 tahun itu sekarang lebih tinggi levelnya dibanding sebelum pemangkasan suku bunga oleh BI tanggal 18 September. Ya. Baik, artinya Anda melihat ada peluang rupiah ini dalam waktu dekat akan terkoreksi kembali? Kalau kami dari pasar melihatnya ini lebih ke range trading. Kemarin memang arus inflow dari asing itu cukup kencang masuk dalam beli obligasi untuk antisipasi penurunan suku bunga lebih lanjut. Tetapi dengan kondisi yang dua hal tadi seperti perang di Middle East sama yang angkat harga minyak dan data employment di US, market sepertinya caught on the wrong side gitu. Makanya jadi mesti reduce exposure. Tetapi kalau kita lihat levelnya ke berapa sih gitu kan, kalau orang nanya ke depannya gimana gitu. Kita melihatnya sih nggak akan one way up juga untuk dolar rupiah. I think dolar rupiah sudah dekat di level yang cukup tinggi ya, 15.7, 15.8 itu mungkin udah waktunya looking time to sell gitu. Dan obligasi kita dengan suku bunga yang turun 25 basis, tetapi dengan bunga yield yang lebih tinggi, menurut saya ini provide some value at this level. Jadi, Baik, kita akan beralih sejenak ke Ibu Jennifer. Ibu Jennifer, kalau Anda sendiri melihat dengan geopolitik yang ada saat ini, lalu seperti apa perspektif dari investor global, apalagi untuk emerging market seperti kita? Ya, mungkin dalam 1 minggu terakhir ini kita diingatkan ya, kalau masih banyak faktor yang ketidakpastian di dalam ketika melihat outlook dari pasar atau market 3 bulan ke depan jangka pendek, data juga masih banyak sekali noises atau turbulence gitu, naik dan turun. Karena itu juga kita tidak bisa mengejar market one directional, baik itu ke atas atau ke bawah. Kita memang masih harus sangat memperhatikan volatilitas yang akan terus tinggi. Tetapi mungkin meneruskan pandangan Pak Roni tadi, menurut saya kita perlu memisahkan skenario antara yang jangka waktu dekat dengan yang jangka menengah. Karena jangka waktu dekat seperti yang sudah dibahas, banyak sekali faktor resiko yang masih belum menentu, ditambah lagi nanti ada election di Amerika Serikat bulan November ya, kurang dari 1 bulan lagi. Tetapi di jangka menengah, narasinya menurut saya belum berubah antara minggu ini dengan 2 minggu yang lalu ketika market semua masih rally, yaitu kebijakan moneter masih akan menurun baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia, dan ini akan menopang kinerja dari pasar mata uang maupun pasar obligasi dari kita, dan juga dari sisi kebijakan fiskal dan juga ketahanan eksternal itu meskipun ada vulnerability ya, tapi secara garis besar Indonesia posisinya masih cukup baik. Jadi kita harus bernavigasi untuk jangka pendek, tetapi jangka menengah menurut saya faktor-faktor penunjangnya masih tetap ada. Baik, dan kita juga mendengar bagaimana pemerintah China ini menggelontorkan banyak stimulus untuk bisa menarik aliran dana ke China. Begitu, Anda sendiri melihat apakah ini juga mempengaruhi dari arah investasi para investor global? Jalur transmisi dari stimulus Cina memang ada beberapa jalur. Tetapi secara garis besar saya melihat announcement dari China ini memiliki dampak positif untuk pasar regional dan juga pasar
rupiah. Misalnya dengan secara langsung dolar CNY itu arahannya menurun, ini adalah katalis positif untuk mata uang regional dan juga rupiah juga untuk menguat. Artinya dolar Asia dan dolar IDR juga ikut turun ke bawah. Sedangkan untuk arus dana, menurut saya efek substitusi, misalnya tidak ke Indonesia melainkan ke Cina, itu ada, tetapi seharusnya tidak terlalu berpengaruh karena Indonesia secara dari karakteristik marketnya sendiri tidak berkompetisi dengan arus dana ke Cina. Mungkin saya spesifik misalnya membicarakan pasar obligasi. Kalau kita lihat karakteristik dari pasar obligasi Indonesia, high yielding atau suku bunga tinggi 6-7%, itu investor base-nya beda dengan mereka yang mencari investasi ke pasar obligasi Cina yang bunganya 2%. Driver dari marketnya juga beda, misalnya ke Indonesia itu karena mau memposisikan untuk penurunan kebijakan moneter, sedangkan di Cina mungkin untuk hedging atau untuk exposure terhadap market yang begitu besar. Jadi menurut saya tidak ada banyak kompetisi secara direct antara pasar mata uang dan pasar obligasi Indonesia dan Cina. Dan jalur ketiga yang bisa kita perhatikan adalah jalur komoditas. Karena dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di Cina, biasanya efeknya salah satu dampaknya adalah ke harga komoditas, karena demand dari Cina biasanya cukup besar di pasar komoditas, dan karena Indonesia adalah penghasil dan pengekspor komoditas, ini adalah salah satu jalur lain yang bisa membawa dampak positif ke Indonesia. Secara garis besar positif menurut saya, Bu Aneka. Baik, kita sempat melihat arus dana asing ini masuk ke pasar saham dan juga SBN bahkan di SRBI kita begitu. Tapi kita melihat saat ini aliran dana asing mungkin sudah keluar. Anda lihat shiftingnya ini ke arah mana? Apakah memang ke Amerika Serikat saat ini atau memang masih berada di seputar regional? Ya, jadi kalau saya tadi mungkin bisa balik ke poin yang Pak Roni mengatakan ya, apa yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini yang juga menyebabkan sedikit keluarnya dari dana asing dari Indonesia. Pertama, eskalasi risiko geopolitik yang pasti, ini biasanya berakibat safe haven flows, artinya arus dananya kembali ke market-market yang dilihat sebagai safe haven. Kalau secara global jelasnya market Amerika Serikat salah satunya, biasanya Swiss, Jepang, secara regional misalnya Singapore dollar, ini adalah beberapa market yang dilihat sebagai safe haven, sedangkan Indonesia mungkin secara tradisional dilihat sebagai high beta market, artinya tinggi penghasilan juga tinggi volatilitas. Tapi yang kedua, data ketenaga kerjaan Amerika Serikat pun juga masih kuat, dan faktor ketiga menurut saya yang menyebabkan koreksi 1 minggu terakhir adalah positioning dan valuasi pasar kita juga sudah naik pesat ya dalam 2 bulan terakhir, makanya wajar melihat koreksi. Jadi kalau kita lihat satu persatu kenapa alasannya ada aliran dana keluar, menurut saya sekali lagi fundamentalnya belum berubah, tetapi di jangka waktu pendek mungkin kita bisa melihat sedikit koreksi kembali ke pasar-pasar yang dinilai lebih aman.